Warga Kelurahan RT 02 RW 01 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoy Jumat Tarage keluhkan komplek perumahan Kokoda yang selalu kebanjiran dan kekurangan air bersih. Kawasan kumuh tersebut terletak di kilometer 8 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Senin tanggal 5 Juni tahun 2021. Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoy Jumat Tarage saat ditemui di kediamannya, ia menjelaskan mulai dari Papua Barat sampai terbentuknya pemekaran daerah otonomi baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya, kami yang tinggal di sini tidak pernah tersentuh oleh pemerintah, bahkan program dari pemerintah soal pembangunan kotaku mereka datang untuk foto-foto saja. Tapi sampai saat ini tidak ada tindakan satupun, artinya pemerintah mengabaikan program tersebut dari tahun-tahun. Komplek ini begitu terus, jika air pasang di kali komplek ini akan tenggelam. Mulai dari Provinsi Papua Barat Daya, dari mulai Provinsi Papua dulu. Dari situ tidak ada perhatian dari pemerintah sampai, padahal kalau dilihat itu, di pojok manapun kok jalan bagus. Terus rumah-rumah juga bagus karena kilo 8 ini sudah air, apalagi air pasang ini sudah jalannya tenggelam. Drainase juga bersumber dengan itu. Dari tahun ke tahun begini terus air pasang, apalagi banjir ini tenggelam sampai berenang. Jadi itu yang kalau pemerintah ini ya mungkin sistemnya dia mungkin sistemnya bagaimana Pak, tidak bisa perhatikan kami terutama di Wilayah. Bagaimana pemerintah bisa lihat, tapi selalu cuma di ada dari misalnya dari kotaku atau dari mana dia pergi lihat, tidak sementara ambil gambar, tapi hasilnya mana? Berarti pemerintah tidak perhatikan itu. Jadi selalu begini terus. Biasa hujan ini banjir. Jadi kami punya harapan itu coba. Kalau memang sekarang provinsi baru ini harus tata kota itu ya bagaimana, apalagi di tengah-tengah kota. Akhirnya sampai jalan tersumbat yang ini saya tidak bisa. Kita mau warga juga sama saja, baunya harus kita berbina warga juga, beberapa saya juga. Kalau ini masih begini, sebenarnya dia mau kerja bakti kah, ataukah dia jaga jualan. Yang kalau di ET 02 ini, itu kakak saja sudah 150 kakaknya. Jiwanya ini yang lebih, saya belum sudah dari tahun berapa itu. Sudah agak di bawah dari itu, tapi sekarang ini sudah 2024 ini sudah tambah meningkat kita punya jiwa. Cuma kakaknya saja saya tahu 150. Ya perhatikanlah kami, terutama kami yang di tengah-tengah kota ini. Padahal kalau lihat itu di pelosok manapun jalan bagus, rumah-rumah juga bagus, apalagi kita ini kasih air saja paling setengah mati. Terpaksa ada tangki baru kita pesan air bersih. Terus juga ada sumur bor juga sama saja. Hasilnya juga sama. Tidak ada perhatian juga dari pemerintah. Selain itu, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Dobrai Provinsi Papua Barat Daya Paul Vincent Mayor menjelaskan sampai 1.000 menurutnya itu cuma 500-an dari 39.000 menurun ke 38.900 itu terasa sampai tidak sampai 150 menurutnya cuma 50 dari tahun 2018 ke tahun 2020 itu cuma 50 jiwa dari 39 ke 30 cuma 39.020 ke 38.000 itu, kalau tidak salah, menurutnya sangat kecil tidak sampai 100 dan berkaitan dengan data dan saya mau sampaikan bahwa kita mendukung apa yang sedang didorong oleh Gubernur Papua Barat Daya dan PJ Wali Kota Sorong untuk rencana pembangunan rumah orang asli Papua di wilayah kilometer 10 sampai di kilometer 8. Hal ini sangat bagus dan kita apresiasi serta mendukung program tersebut. Selain itu kami juga minta program tersebut harus dipercepat. Dari 39.000 menurun ke 38.900.
Itu tidak sampai 100, ya 50 saja, minta maaf, 50. Menurunnya cuma 50. Dari 2018 ke 2020 itu cuma 50 jiwa. Dari 39.020 ke 38.910 ya kalau tidak salah itu. Itu jadi menurunnya sangat kecil, tidak sampai 100. Begitu, dan itu berkaitan dengan data. Dan saya mau sampaikan bahwa kita mendukung apa yang sedang didorong oleh Pak PJ Gubernur Papua Barat Daya dan Pak PJ Wali Kota Sorong untuk rencana pembangunan rumah orang asli Papua di daerah Kilo 10 di Kompleks Kokoda itu sampai ke depan yang Five Hotel kilometer 8. Itu bagus, kita apresiasi, kita dukung, dan kita minta dipercepat. Karena saya masih melihat bahwa angka kemiskinan kita masih ada di 38 ribuan menurut data dari Badan Pusat Statistik. Dan saya melihat bahwa bukan saja di daerah itu, di beberapa titik seperti Jalan Baru, di daerah Kelademak, di daerah Rufai, Sauka, Malanu, itu titik-titik orang asli Papua yang masih mengalami angka dalam tanda kutip harus ditolong. Begitu, pembangunan rumah orang asli Papua, memberikan bantuan UMKM, usaha menengah kecil, untuk mereka bisa berkembang secara ekonomi, dan perumahan-perumahan orang asli Papua harus dibangun di titik-titik itu. Supaya karena ini sudah jadi provinsi, Kota Sorong jadi ibu kota provinsi, jangan lagi ada orang asli Papua yang sangat miskin di kota ini. Tetapi pemerintah harus menstimulir, merangsang mereka supaya mereka juga secara ekonomi bisa bangkit. Rumah mereka dibangun dengan program pembangunan rumah orang asli Papua, sehingga pembiayaan dari APBD Provinsi Papua Barat Daya maupun APBD Kota Sorong dan juga dana otsus yang banyak itu bisa membiayai pembangunan dan untuk menjaga eksistensi orang Papua. Mereka bisa, ekonominya bisa dibangun. Dinas Perindakop dan juga UMKM kota maupun provinsi, kita bisa kerjasama dorong untuk membangun perekonomian orang asli Papua. Mama-mama pedagang asli Papua harus didorong, harus diberdayakan, harus diberi dana stimulir. Saya selalu lihat hanya dikasih 5 juta, 3 juta. Saya pikir mereka harus dikasih 50 juta. Karena dana kita, dana otsus besar. Belum lagi APBD kita di Kabupaten, di Kota Sorong dan juga Provinsi Papua Barat Daya. Jadi saya minta untuk Pemda Provinsi Papua Barat Daya maupun Kota Sorong untuk pemberdayaan terhadap orang asli Papua itu harus jalan. Pembangunan rumah orang asli Papua, mereka distimulir, mama-mama asli Papua dengan pedagang-pedagang Papua itu diberi dana bantuan. Itu jangan lagi 5 juta atau 3 juta, kasih 50 juta. Lalu ada pendampingan. Jadi ada tim pendamping dari dinas, Koperasi UKM, Perindakop, itu harus ada pendampingan dari tingkat provinsi dan kota. Supaya mama-mama ini kita lihat kendala-kendala apa, kenapa dikasih modal tidak berkembang ini usahanya. Kalau tidak berkembang, kenapa tidak berkembang? Mungkin karena biaya sekolah anaknya, kebutuhan hidup sehari-hari, atau mama ini sedang berutang. Kita harus cari solusi sehingga ada perkembangan dari setelah 3 bulan setelah dikasih modal, 6 bulan setelah dikasih modal, 9 bulan setelah dikasih modal, 12 bulan atau 1 tahun. Itu perkembangannya, apakah indeksnya itu perkembangannya meningkat ataukah menurun atau datar-datar saja. Sehingga kita bisa menganalisa 5-10 tahun ke depan perkembangan orang asli Papua di Kota Sorong terutama dan juga di Papua Barat Daya. Dari sisi ekonomi mereka bisa berkembang atau tidak. Karena hari ini mal-mal besar, hotel internasional, hotel nasional, ruko-ruko dibangun, usaha-usaha besar, kantor-kantor perusahaan, kantor pemerintahan. Terus orang Papua punya bisnis di mana? Kenapa pemerintah tidak bisa bantu, tidak bisa kasih tunjangan pembiayaan? Jangan kasih 5 juta, jangan kasih 3 juta, kasih 50 juta, dampingi. Bila perlu kasih 100 juta, dampingi. Ada pendampingan dari Pemda, kota maupun provinsi. Itu penting sekali untuk menjaga kelangsungan hidup orang asli Papua dan mendorong mereka pemberdayaan dari sisi ekonomi orang asli Papua. Dana otsus itu ratusan miliar, masa tidak bisa kasih bantuan untuk jumlah orang asli Papua yang hanya sedikit ini di Kota Sorong maupun di Papua Barat Daya. Dan lagi saya minta untuk Pemda Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya segera dorong
sensus penduduk orang asli Papua, libatkan para kepala suku agar kita tahu setiap suku di Papua, suku asli Papua di Kota Sorong dan Papua Barat Daya ini berapa banyak.